One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Semoga semuanya sehat afiat ya. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas middle test mata kuliah Sosiologi Komunikasi yaitu Mid Mapping. Terima kasih kepada Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS selaku dosen pengampu Sosiologi Komunikasi yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video Mid Mapping ini. Oke, langsung saja perkenalkan. Nama saya Nova Rahmawati, NIM 2001 04 010151 dari lokal 20B KPI. Baiklah, tentu saja saya akan sedikit menjelaskan mid mapping yang saya buat, yaitu tentang sosiologi komunikasi. Ada beberapa materi. Yang pertama yaitu filsafat sosiologi komunikasi, mencakup filsafat sosial, sejarah sosiologi komunikasi, ruang lingkup, dan ranah sosiologi komunikasi. Materi yang kedua yaitu tentang struktur dan proses sosial, mencakup struktur sosial dan proses sosial. Materi yang ketiga yaitu proses komunikasi dalam masyarakat, mencakup memahami proses komunikasi, komunikasi langsung, dan komunikasi massa. Materi yang keempat yaitu sosiologi media dan komunikasi massa, mencakup sosiologi media, media massa, dan macam-macam media massa. Materi yang kelima yaitu tentang masyarakat cyber, mencakup kelompok sosial maya, cyber community, masyarakat global, dan interaksi sosial. Materi yang terakhir yaitu realitas media dan konstruksi sosial media massa, mencakup realitas media, teori konstruktivisme, dan fungsi media massa menurut teori konstruktivisme. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu filsafat sosiologi komunikasi. Filsafat sosial, sosiologi modern, dan komunikasi. Pada mulanya, ilmu komunikasi tidak pernah ada dalam khazanah ilmu pengetahuan. Ketika semua masalah manusia masih dalam kajian ilmu filsafat, ilmu komunikasi tidak atau belum terpikirkan oleh manusia. Sejarah sosiologi komunikasi. Sejak awal, sosiologi telah menaruh perhatian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan interaksi sosial antara seseorang dan orang lain. Hal yang disebut oleh Comte sebagai sosial dinamik, kesadaran kolektif oleh Durkheim, interaksi sosial oleh Marx, serta tindakan komunitif dan teori komunikasi oleh Habermas adalah awal mula lahirnya perspektif sosiologi komunikasi. Konseptualisasi dan ruang lingkup sosiologi komunikasi. Interaksi dalam berkelompok dan bermasyarakat yang oleh Habermas disebut sebagai tindakan komunikasi, tidak lain merupakan perspektif sosiologi. Perspektif itu pula yang menjadi objek pengamatan sosiologi komunikasi. Fokus interaksi sosial dalam masyarakat adalah komunikasi. Sehubungan dengan hal itu, maka konsep penting yang berhubungan dengan sosiologi komunikasi adalah konsep tentang sosiologi, community, komunikasian, dan telematika. Ranah sosiologi komunikasi. Ranah sosiologi komunikasi berbeda dengan studi-studi komunikasi dan sosiologi secara keseluruhan. Dengan kata lain, objek sosiologi komunikasi tidak sama dengan sosiologi secara umum dan tidak mengambil objek komunikasi secara utuh. Akan tetapi, sosiologi komunikasi menjembatani studi sosiologi dan studi komunikasi. Langsung saja yang kedua, materi kedua yaitu tentang struktur dan proses sosial. Pertama yaitu struktur sosial. Menurut ilmu sosiologi, struktur sosial adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Masyarakat dapat ditinjau dari sudut struktural dan dinamikanya. Istilah struktur berasal dari bahasa Latin yaitu structum, yang berarti menyusun. Dengan demikian, struktur sosial memiliki arti susunan masyarakat. Proses sosial.
Proses sosial merupakan cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang perorangan maupun kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut, atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Proses sosial dapat juga diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Misalnya, pengaruh mempengaruhi antara sosial dengan politik, politik dengan ekonomi, maupun ekonomi dengan hukum. Oke, langsung ke materi ketiga, yaitu proses komunikasi dalam masyarakat. Memahami proses komunikasi dalam masyarakat. Proses komunikasi pada hakikatnya adalah suatu proses pemindahan atau transmisi atau penyampaian ide, gagasan, informasi, dan sebagainya dari seseorang, sender atau komunikator atau sumber, kepada seseorang yang lain, receiver atau komunikan. Proses komunikasi di antara keduanya dapat dikatakan berhasil apabila terjadi kesamaan makna. Sebaliknya, komunikasi menjadi gagal bila mana keduanya tidak memiliki kesamaan makna atas apa yang dipertukarkan atau dikomunikasikan. Komunikasi langsung. Pada komunikasi langsung atau tatap muka, baik antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok dengan masyarakat, maka pengaruh hubungan individu interpersonal termasuk di dalam pemahaman komunikasi ini. Komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Materi yang keempat yaitu sosiologi media dan komunikasi massa. Yaitu sosiologi media. Media massa atau dalam hal ini disebut pula media jurnalistik, merupakan alat bantu utama dalam proses komunikasi massa. Sebab komunikasi massa sendiri secara sederhana berarti kegiatan komunikasi yang menggunakan media. Communication with media. Media massa, peran media massa adalah institusi yang berperan sebagai agent of change, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama media massa dalam menjalankan paradigmanya. Media massa berperan yang pertama sebagai institusi pemecah masyarakat, yang kedua sebagai sarana informasi, dan yang ketiga sebagai media hiburan. Macam-macam media massa yaitu salah satunya televisi. Televisi adalah salah satu media komunikasi massa yang semakin memanjakan khalayak karena televisi memiliki sifat audiovisual. Banyak yang mengatakan media televisi sebagai salah satu pioner dalam penyebaran informasi dan dengan menggunakan perangkat satelit, kini menjadi media informasi yang terus berkembang pesat. Perkembangan pesat komunikasi massa dewasa ini dikarenakan bergantungnya manusia dengan keberadaan media massa. Materi yang kelima yaitu masyarakat cyber. Masyarakat cyber, teori komunikasi dunia maya atau yang sering dikenal teori cyber community, merupakan teori paling akhir dalam pengembangan ilmu komunikasi atau sosiologi komunikasi. Kajian-kajian tentang perkembangan teknologi telematika menjadi sangat urgent, terutama yang berhubungan dengan perkembangan media baru atau new media. New media banyak menekankan bagaimana konstruksi sosial media memberi kontribusi terhadap kehidupan manusia secara keseluruhan. Persoalan cyber seperti perumpamaan ruang waktu, bahwa manusia memiliki kehidupan baru di atas dunia nyata. Teori ini lebih menekankan kelompok sosial yang berkembang di dalam dunia maya. Bagaimana terciptanya kelompok-kelompok, bagaimana komunikasi kelompok, dan bagaimana sebuah media kelompok di dunia maya mengkonstruksi pesan penggunanya. Masyarakat global dan pembentukan cyber community. Komuniti masyarakat adalah kelompok-kelompok orang yang menempati sebuah wilayah atau teritorial tertentu yang hidup secara relatif lama, saling berkomunikasi, memiliki simbol-simbol dan aturan tertentu serta sistem hukum yang mengontrol tindakan anggota masyarakat. Memiliki sistem stratifikasi, sadar sebagai bagian dan anggota masyarakat tersebut serta relatif dapat menghidupi dirinya sendiri. Interaksi sosial. Interaksi sosial dan kehidupan yang berlangsung cukup lama antara sesama anggota masyarakat maya lainnya. Pengguna internet yang ini disebut netter, yang setiap saat berada dalam dunia maya.
Mereka bergaul, menyapa, bercinta, berbisnis, belajar, dan bahkan berbuat kriminal dalam masyarakat maya. Namun mereka tidak menetap di sana karena tidak memiliki rumah sebagai alamat mereka. Materi terakhir yaitu tentang realitas media dan konstruksi sosial media massa. Pengertian realitas media. Realitas media adalah realitas simbolik yang dalam proses konstruksinya berdasarkan kaidah-kaidah jurnalisme. Meski berlandaskan kaidah-kaidah jurnalisme, realitas media tak pernah benar-benar dapat mempresentasikan realitas empirik. Maka, jika sebuah berita nampak lebih besar dari peristiwanya, nampak dramatis, adalah konsekuensi dari transformasi realitas ini. Pengertian teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah pandangan yang melihat bahwa kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif atau nisbi. Dalam bentuk aslinya, konstruktivisme mengacu pada studi tentang bagaimana struktur mental manusia dikonstruksi dari waktu ke waktu dan bagaimana jaringan neural yang sebelumnya dilatih untuk menjalankan tindakan simbolik tertentu menjadi kondisi bagi tindakan selanjutnya. Fungsi media massa menurut teori konstruktivisme berbeda dengan pandangan sebelumnya. Menurut pandangan konstruktivisme, media tidak hanya memiliki peran sebagai penyalur pesan, melainkan sebagai subjek dalam konstruksi sosial yang memiliki pandangan sendiri dan keberpihakan. Sekian penjelasan dari beberapa materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Nova Ramawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.